Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang atmosfer dan lapisan pembentukannya. Oh iya, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Rita Duyantarini dari Pendidikan Geografi Angkatan 2018. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang atmosfer. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang atmosfer. Atmosfer adalah selimut gas yang menyelubungi sebuah planet, khususnya planet Bumi. Atmosfer mengelilingi sebuah planet dengan lapisan yang sangat tebal, bahkan jaraknya hingga ribuan kilometer dari planet tersebut ke luar angkasa. Atmosfer juga memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh ke bumi karena terkena gaya gravitasi bumi. Kemudian, melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang sangat berbahaya untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi dengan lapisan ozonnya. Selanjutnya, mengandung bermacam-macam gas yang dibutuhkan manusia, hewan dan tumbuhan untuk bernafas serta untuk keperluan lainnya seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida dan lainnya. Selanjutnya juga media cuaca yang mempengaruhi angin, awan, salju, topan, badai dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah fungsi atmosfer yang satu ini, yaitu untuk mengatur proses penerimaan panas dari matahari, ialah dengan cara menyerap serta memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari sekitar sebesar 34% panas matahari dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer, awan dan juga permukaan bumi. Lalu sekitar 19%-nya diserap oleh atmosfer dan awan, kemudian sekitar 47% lagi mencapai permukaan bumi. Atmosfer ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan troposfer, kemudian diikuti lapisan stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Di sini saya akan coba bahas satu persatu lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Langsung saja di sini saya akan membahas lapisan yang pertama yang paling dekat dengan permukaan adalah lapisan troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer terendah yang tebalnya kira-kira 10 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini masih memungkinkan manusia untuk bernafas secara bebas. Di lapisan ini fenomena cuaca dan iklim terjadi. Lapisan ini juga merupakan lapisan atmosfer yang mengandung banyak uap air dan karbon dioksida terbanyak jika dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan troposfer memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, dia merupakan lapisan yang langsung berhubungan dengan permukaan bumi, yakni sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian memiliki ketebalan sekitar 12 km dari permukaan tanah dan merupakan lapisan yang paling tipis di antara lapisan-lapisan lainnya. Selanjutnya memiliki ketebalan yang berbeda-beda di setiap tempat. Misalnya di daerah garis ekuator ketinggiannya bisa mencapai 16 km, sedangkan di daerah kutub ketinggiannya sekitar 8 km. Selanjutnya merupakan tempat terjadinya cuaca dan iklim serta berbagai peristiwa cuaca seperti hujan, petir, angin, dan juga awan. Selanjutnya suhu di lapisan ini turun sekitar setengah derajat hingga 0,6 derajat Celcius ketika mengalami kenaikan tiap 100 meter. Dan yang terakhir terdapat lapisan tropopause, yakni lapisan antara troposfer dan stratosfer. Lapisan kedua dari atmosfer adalah lapisan stratosfer. Stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi, terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Ketebalannya sekitar 15 hingga 55 km. Di lapisan ini mempunyai suhu lebih dingin dan ditempati oleh lapisan ozon. Lapisan ini berfungsi sebagai tirai pelindung dari radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan yang bersumber atau berasal dari matahari. Lapisan ozon inilah yang akan rusak jika manusia melakukan aktivitas dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Lapisan stratosfer memiliki beberapa ciri-ciri yang akan saya sebutkan. Yang pertama merupakan lapisan atmosfer yang terletak nomor 2, yakni berada di atas lapisan troposfer, kemudian memiliki ketinggian sekitar 12 hingga 16 km. Selanjutnya lapisan ini mempunyai sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air, awan ataupun juga debu. Selanjutnya akibat adanya peningkatan suhu seiring bertambahnya ketinggian, misalnya minus 60 derajat Celcius akan menjadi 10 derajat Celcius. Pada puncaknya selanjutnya terdapat lapisan ozon, yakni lapisan yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet dengan cara menyerapnya. Lapisan ozon yang sering diberitakan akhir-akhir ini terletak pada bagian stratosfer, yakni berada pada jarak sekitar 35 km dari permukaan bumi. Dari lapisan inilah dimulai terjadinya perbedaan temperatur dan tekanan. Lapisan yang bernilai sangat penting sebab mampu menjaga dan melindungi bumi dari bahaya radiasi ultraviolet. Lapisan selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat atau termosfer. Lapisan ini terletak di antara lapisan stratosfer pada ketinggian 50 km hingga 75 km, seperti pada lapisan troposfer. Di lapisan ini juga terdapat penurunan suhu setiap pertambahan ketinggian, tapi penurunan suhu di lapisan ini yakni sekitar 0,4 derajat Celcius. Setiap pertambahan ketinggian 100 meter pada mesosfer permukaan suhunya berkisar antara 10 derajat Celcius, sedangkan di puncaknya suhunya dapat berkisar hingga minus 120 derajat Celcius. Di lapisan inilah sebagian besar meteor terbakar dan terurai. Kemudian selanjutnya ada lapisan termosfer. Termosfer bisa disebut juga lapisan ionosfer. Pada lapisan ini terjadilah ionisasi atau partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio, baik gelombang yang panjang maupun gelombang yang pendek. Lapisan termosfer atau ionosfer memiliki beberapa sublapisan. Yang pertama adalah lapisan Kennedy-Heaviside, kemudian lapisan Appleton,
Dan yang terakhir adalah lapisan atom. Lapisan termosfer juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama merupakan lapisan yang tertinggi nomor 2 di atmosfer, memiliki ketinggian sekitar 80 hingga 800 km. Selanjutnya, suhu di lapisan ini sangat panas, di mana puncak lapisan ini suhunya dapat mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Oleh karena itu, lebih sering disebut dengan lapisan panas atau hot layer. Selanjutnya terdapat lapisan ionosfer, yaitu lapisan yang berfungsi sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi lainnya. Selanjutnya di sini adalah kemunculan dari aurora. Nah, kemudian setelah kejadian ionosfer, terdapat lapisan yang berjarak dari permukaan bumi sekitar 100 km hingga 18 km pada lapisan ini. Semua atom dan molekul udara yang ada mengalami proses ionisasi. Itulah mengapa lapisan ini disebut dengan lapisan ionosfer. Yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Pada lapisan ini terjadilah gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini juga merupakan lapisan paling panas dan molekul udara dapat meninggalkan atmosfer sampai dengan ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Lapisan yang seringkali disebut juga ruang antara planet dan geostasioner. Lapisan yang sangat berbahaya sebab merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dan benda-benda dari angkasa. Lapisan eksosfer juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama merupakan lapisan tertinggi dari semua lapisan atmosfer, berada di ketinggian lebih dari 800 km jika gravitasi sangat kecil, karena berada paling luar dari bumi. Dan yang terakhir memiliki kandungan gas-gas atmosfer yang sangat rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.